koperasi Alko yang ada di Kerinci, dan koperasi yang fokus melakukan pendampingan kepada petani dan juga kepada pelaku usaha khususnya kopi. Nah, dalam melakukan usaha ini kami sebagai koperasi itu saat ini telah melakukan ekspor ya. Kemudian koperasi kita ini cara ekspornya adalah kami ini membuat unit usaha. Jadi koperasi, kemudian ada anggota, kemudian ada unit usaha. Nah, unit usaha itu saat ini alhamdulillah sudah ada 5 unit usaha. PT Alko sendiri kita fokus memang melakukan ekspor kopi Kerinci. Ya, alhamdulillah saat ini kita sudah aktif ekspor ke 11 negara di 16 buyer kita di seluruh global. Kalau kita sih lebih fokus ke kopi ya. Terkait misalkan saat ini kopi ini kan lagi jadi jadi isu nasional dan internasional. Misalkan soal sekarang kan lagi ada aturan baru itu di Uni Eropa ya. Ada aturan tentang kopi ini Indonesia itu nggak boleh diekspor ke Eropa jika kopi itu berada di kawasan taman nasional atau hutan lindung. Nah, dalam hal ini kami dari koperasi PT Alko itu membuat satu namanya aplikasi traceability atau ketelusuran. Jadi ini sebenarnya kita mau fokus di kopi dulu sebelum produk yang lainnya gitu. Nah, ketelusuran ini adalah sebuah aplikasi di mana nanti kalau Ibu minum kopi kita, Mbak Desi minum kopi kita itu akan tahu kopi ini asalnya dari mana, petaninya siapa, metiknya kapan, kebunnya di mana, siapa pengepulnya, siapa prosesor koperasinya, siapa eksportirnya, siapa importirnya, siapa yang minum kopi ini, di mana minumnya itu akan tertracking. Nah, tertracking itu dengan bentuk peta. Jadi ada kayak peta berjalan, kemudian peta itu yang akan menjelaskan, oh ini kopinya asal dari Giri Mulyo, oh berasal dari Gunung Labu, oh berasal dari Gunung Tujuh. Nah, ini sekarang menjadi tren yang dikejar oleh kopi dunia, Bu. Kenapa? Karena aturan tadi itu menjelaskan nggak boleh impor kopi itu, nggak boleh jual kopi ke Eropa kalau kopi asal usulnya nggak jelas. Kopi ini menariknya adalah kita tidak hanya berbicara tentang produk atau komoditi, tapi kita juga berbicara tentang lingkungan. Jadi kopi membawa kesejahteraan untuk masyarakat, kemudian dari kopi kita juga berharap juga ingin ikut membantu menjaga lingkungan yang ada di wilayah kaki Gunung Kerinci. Jadi kita tahu bahwa kopi itu kan harus ada naungannya gitu ya. Jadi melalui kopi kita bisa menambah tegakan, menambah pohon, menambah naungan untuk menjaga kelestarian alam di wilayah kita. Kerinci Barokah kita volume kita tidak banyak, tapi kita main di specialty, kemudian orang mungkin sebut niche market gitu ya, pasar yang khusus, pasar khusus. Iya. Jadi itu yang kita mainkan, itu yang kita proses, kemudian kita memproses dengan berbagai metode processing. Ada sebuah konseptor di mana bagaimana misalnya potensi besar ada di Kerinci itu bagaimana menjadi sebuah potensi secara monetasi keuangan itu menjadi peluang ekspor. Ini hal yang juga misalnya bagaimana visioner sebuah pemikiran bahwa misalnya kenapa sih kopi kita sering berubah KTP atau berubah paspor? Ini biasanya kita kan misalnya bagaimana akhirnya produk Kerinci itu dipindahkan ke daerah lain itu berubah menjadi kayu manis, kopi yang daerah lain yang punya. Lalu bagaimana misalnya kopi yang kita sekarang dipindahkan ke negara luar itu tetap dikenal sebagai kopinya Indonesia. Dan luar biasanya sekarang ranah dari Mas Triyono dan Mas Rion itu saat dia lakukan ekspor ke Eropa tetap menggunakan nama Kerinci. Makanya sangat disyukuri bagaimana labelisasi itu. Kalau quality-nya dari kayu manis Kerinci itu caranya adalah harus patahin gini. Ya, coba cium lagi. Lebih kenceng ya. Makanya kadang kita Kerinci aja nggak pernah tahu. Saya waktu di Bali itu nanya, Anda punya produk apa aja? Saya ngasih, ini kayu manis. Dia cium-cium nggak biasa. Look at me, please di break di sama. Pas dia matahin dia bilang,
dia nanya, Anda taruh harga berapa? Saya bilang, sekian $10. Oke nggak? Saya bilang, oke, deal. Anda kirimkan ke saya. Artinya selama ini secara proses, secara kualitas kita udah punya semua. Di Kerinci Sungai Penuh tuh punya potensi luar biasa. Tinggal bagaimana mengadaptasi dengan negara tujuan. Kalau kita sebut dalam ekspor itu NTA. Negara tujuan ekspor itu punya spekulasi sendiri. Saat kita menawarkan produk di luar negeri, punya kualitas, lalu punya kuantitas, punya jumlah yang cukup, lalu mereka juga nanya, ini akan konsisten tidak? Akan sustainable tidak? Lalu sekarang ini di dalam pola bisnis itu dikenal juga ada istilahnya ESG, environmental, sosial, dan governance. Bagaimana produk bisnis kita ini yang saya suka dari kedua founder yang sebelumnya, Mas Riono itu, mereka mengembangkan bisnis tetapi sangat ramah lingkungan. Kenapa memilih kopi? Karena kopi itu bisa menyangga dari hutan lindung kita. Bahasa asing, masukkan ke Mbah Google, tanya misalnya international price community. Asal ada barang tersebut, ada harga komoditas internasionalnya, itu bisa dieksporkan apapun. Sama dengan cengkeh, daun salam dan semacam. Yang orang butuhkan itu cengkeh, jahe, lengkuas dan semacam itu bukan dalam bentuk biasa aja, bukan dalam bentuk buah dari tetapi yang diminta sekarang itu bagaimana delivery menjadi sebuah bubuk.